Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang hampir selesai dan menghadapi UAS. Pada hari ini kita akan melaksanakan kuliah fisiologi industri yang mengambil tema kepuasan kerja. Ya. Bahasan ini sebetulnya nanti banyak dibahas di manajemen sumber daya manusia, namun demikian dalam konteks psikologi industri, salah satu bahasan yang mungkin menarik dibicarakan adalah kepuasan kerja. Kenapa kita harus mempelajari juga kepuasan kerja? Karena kepuasan kerja sangat berhubungan dengan kualitas hidup dan hampir sepertiga hidup seseorang itu seringkali dihabiskan waktunya di lingkungan kerja. Bahkan ada yang workaholic, itu bisa jadi separuh hidupnya dilakukan pada saat di lingkungan kerja. Tentunya ini diukur mulai pada saat dia menjadi seorang pekerja atau angkatan kerja hingga dia pensiun. Termasuk sebetulnya orang yang pensiun atau sudah purna pun itu seringkali masih melakukan aktivitas di lingkungan kerja. Jadi secara umum bisa jadi dalam konteks kehidupan di kota besar gitu, seseorang itu seringkali sepertiga hidupnya di jalan atau untuk transportasi, sepertiganya di rumah bersama keluarga, dan sepertiganya di lingkungan kerja. Hampir 50 tahun para manajer dan psikologi industri memilih asumsi yang sama bahwa kepuasan itu diimplikasikan langsung pada kesuksesan organisasi. Jadi ada hubungan dan pengaruh antara kepuasan kerja terhadap sukses tidaknya organisasi. Bagaimana mencapai efisiensi dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Berry, kepuasan kerja adalah sikap kerja yang meliputi elemen kognitif atau penalaran, afektif, dan perilaku yang diperlihatkan akan mempengaruhi pada sejumlah perilaku kerja. Sedangkan menurut Wakeley dan York, kepuasan kerja merupakan perasaan seseorang terhadap pekerjaan. Nah, ada beberapa teori kepuasan kerja. Ada beberapa. Yang pertama, di sini nanti akan disampaikan 4 teori. Yang pertama adalah log value discrepancy teori yang dicontohkan oleh Locke. Kepuasan kerja itu adalah mengacu apa yang diharapkan dan apa yang diterima. Jadi apa antara harapan dan kenyataan. Ketika harapannya tinggi, kenyataannya rendah, tentunya itu menimbulkan kepuasan kerja yang rendah, atau dalam konteks yang berlawanan itu ketidakpuasannya tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kepuasan kerja itu tergantung sejauh mana kepentingan suatu pekerjaan dan harapan atas pekerjaan itu. Apa yang diterima oleh individu mempengaruhi tingkat kepuasan kerjanya. Seseorang bisa jadi tetap bekerja, namun bisa jadi itu dalam kondisi kurang puas atau terpaksa. Nah, teori yang kedua adalah Lawler-Phase Theory. Dia mengatakan bahwa kepuasan kerja tergantung pada penilaian seseorang pada perbandingan dari apa yang seharusnya ditawarkan oleh pekerjaan itu sendiri dengan kenyataan yang ditawarkan. Kondisi ini melibatkan penilaian individu terhadap apa yang diterima oleh orang lain. Jadi ada pembanding. Kemudian ketidakpuasan itu muncul ketika apa yang diterima ternyata lebih sedikit dari apa yang diharapkan.
Apalagi dia akan membandingkan apa yang diterima dengan apa yang diterima oleh orang lain. Itu akan muncul ketidakpuasan maupun kepuasan kerja. Ketidakpuasan kerja itu muncul karena beberapa hal. Yang pertama bisa jadi karena input kerja yang terlalu tinggi. Jadi pekerjaan-pekerjaan loadnya tinggi, terlalu banyak. Kemudian tuntutan kerjanya meningkat. Jadi tingkat kesempurnaannya, tingkat kecepatannya bukan hanya banyak, tapi diharapkan ada tuntutan-tuntutan lain. Kemudian berlawanan dengan itu pendapatannya tidak terlalu tinggi atau rendah. Nah, sedangkan rekan kerja itu mendapat keseimbangan antara input dan outcome-nya. Ketidakpuasan juga muncul ketika rekan sekerja mendapat honor atau gaji yang lebih tinggi, atau meskipun pekerjaannya sama atau mendapatkan gaji yang sama tapi pekerjaannya lebih rendah inputnya, misalnya tuntutannya juga. Ya. Kemudian yang ketiga ada social influence hypothesis yang diteruskan oleh Triondis, Salance, dan Weiss and South. Yang intinya individu cenderung tidak membuat perbandingan pada sebuah aspek pekerjaan yang berbeda-beda seperti pandangan teori diskrepansi. Individu sering mengambil jalan pintas kognitif, di mana sering melihat bagaimana individu pada pekerjaan yang sama memberikan penilaian. Penilaian mereka adalah penilaian dari individu itu sendiri. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah teori, bukan yang terakhir, maksudnya dalam teori yang dibahas di sini adalah Landis opponent of process theory. Landy, ini dijatuhkan oleh Landy, dia mengatakan bahwa kepuasan kerja itu berubah-ubah berdasarkan proses waktu. Respon emosional individu terhadap kondisi kerja merupakan proses keseimbangan. Kepuasan kerja yang tinggi dapat berubah situasi atau menjadi situasi yang rutin dan membosankan melalui proses yang sistematis. Kemudian ada suatu langkah atau suatu cara untuk mengukur kepuasan kerja. Arnold Friedman itu ada 5 kegunaan dari survei menggunakan kepuasan kerja, yaitu pertama adalah mendiagnosa permasalahan organisasi. Pada taraf apa organisasi tersebut mengalami masalah dalam kepuasan kerja. Yang kedua, mengevaluasi efek dari manajemen perubahan. Seringkali manajemen perubahan tentunya akan membawa efek-efek ketidakpuasan yang cenderungnya mungkin bertahan dan cenderungnya mendalam, tapi biasanya cenderungnya bertahan untuk tidak mengalami perubahan. Ada posisi-posisi yang sebelumnya nyaman tiba-tiba harus melakukan ketidaknyamanan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan pekerja. Keempat, melakukan asesmen terhadap serikat kerja, dan yang kelima, untuk memahami terjadinya turnover atau absen. Kemudian apa yang harus dilakukan guna memperoleh alat ukur yang baik? Yang pertama adalah kita harus melihat permasalahan validitas yang ada. Kemudian yang kedua adalah komponen yang hendak dilihat apakah khusus atau umum. Dan ketiga, bagaimana membentuk daftar pertanyaan atau kuesioner, apakah itu open-ended question atau pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Nah, ada beberapa alat ukur yang diperkenalkan. Yang pertama adalah JDI, Job Description Index, yang dicetuskan oleh Summit sudah cukup lama. Itu alat ukur ini validitas dan reliabilitas cukup baik dan memiliki 6 subskala, yaitu attitude menuju kerja atau sikap kerja, kemudian pengawasan, supervisi, gaji atau pembayaran, kemudian rekan kerja, kesempatan untuk promosi, untuk naik jabatan, karir, dan pekerjaan yang umum. Kemudian ada skala Minnesota Satisfaction Question atau MSQ, dicetuskan oleh Weiss. Di sini
itemnya cukup banyak, ada 100 dengan 20 faktor pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah kepuasan dalam honor atau bayaran, kemudian tim kerja, supervisi termasuk yang sudah dicantumkan pada JDI, ini dimasukkan semua, kemudian tanggung jawab, status sosial dan keamanan. Ini bentuknya adalah skala Likert. Kemudian yang ketiga itu adalah NSQ, ini satisfaction questionnaire, yaitu kuesioner kebutuhan akan kepuasan dibutuhkan oleh voter pada tahun 61. Itu berdasarkan kebutuhan perspektif pengisian fulfillment. Kemudian ini mengacu pada teori discrepancy hypothesis. Dan yang keempat, scale, di sini yang terakhir, itu dicetuskan oleh Kunin. Nah, di sini agak unik karena kategori respon itu disajikan dalam bentuk wajah atau face. Dengan melalui berbagai ekspresi, ada ekspresi sedih, puas, yang dengan bentuk mulutnya gitu ya, mengacu pada sisi afektif dan komponen emosional dan dari sikap kerja. Demikian ini. Nah, yang terakhir adalah komponen dari kepuasan kerja adalah kepuasan pada pekerjaan itu sendiri, kemudian kepuasan pada penggajian, di mana karyawan yang menerima gaji tinggi secara umum akan merasakan kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian kepuasan pada pengawasan, suatu pekerjaan bila jelas dan tidak ambigu, maka seseorang pemimpin akan lebih merasakan kepuasan kerja. Oke, terima kasih. Kalau ada diskusi atau pertanyaan, kita nanti dilanjutkan melalui grup WA yang tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.